Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Halo sobat-sobat dewasaku, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film zombie Indonesia. Eits, tapi ini bukan Abadi dan Jaya ya. Sebelum kita punya film Abadi dan Jaya, Indonesia dulu itu udah pernah bikin film yang berbau-bau zombie juga, bre. Saya yakin kalian semua juga udah pada lupa ini. Sebelum kita nonton Abadi dan Jaya, mari sama-sama kita nostalgia dulu sama film zombie Indonesia satu ini. Ini salah satu saingan berat Train to Busan, asli dah. Oke. Mari kita langsung mulai aja ceritanya. Pada 20 Mei tahun 1997, di SMA Zenith, beberapa remaja, Jeffrey, Johanna alias Jo, Lulu, dan Mansur sedang bersiap untuk tampil dalam pentas musik sekolah. Namun entah kenapa Jeffrey selalu saja ribut dengan si Jo. Dan hal itu membuat Lulu ikut marah-marah. Tidak lama kemudian, ketika mereka mulai tampil dan menyanyikan lagu mereka, musik yang mereka mainkan ternyata sangat jelek dan bikin sakit telinga. Ditambah lagi Jeffrey dan Joe yang masih ribut di atas panggung membuat para penonton malah bersorak dan bersenang-senang seperti sedang menonton pertandingan MMA. 20 tahun kemudian, di sebuah laboratorium, tampak seorang mbak-mbak cantik yang tidak tega melihat seekor monyet yang akan dimusnahkan karena terinfeksi virus berbahaya. Monyet itu bisa mengamuk jika tidak diperdengarkan musik klasik. Saat HP sang profesor yang memutar musik klasik itu mati, karena baterainya habis, mereka meninggalkan monyet itu untuk mencari orang lain yang punya musik klasik di HP-nya. Tidak lama setelah mereka pergi, abang-abang bakso, sebut saja Mang Ujang, tiba-tiba masuk ke ruangan itu untuk mencari mangkok bakso yang tadi ditinggalkan oleh si mbak cantik. Mang Ujang yang penasaran melihat monyet itu mencoba untuk mendekatinya. Namun sayangnya tangannya malah tergigit, sehingga ia pergi dari sana sambil marah-marah. Untung di kandang. Kalau ketemu di jalan gue bikin adonan bakso lu. Sesampainya di rumah, seperti biasa Mang Ujang mulai membuat adonan bakso. Namun hari itu tubuhnya terasa tidak enak. Tanpa ia sadari, ingusnya yang berwarna hijau ikut masuk ke dalam adonan bakso. Di sisi lain, Joe yang kini sudah menjadi seorang artis menerima undangan reuni dari teman-teman SMA-nya. Ia langsung menghubungi manajernya untuk mengosongkan jadwal karena ingin menghadiri reuni tersebut. Sementara itu, Jeffrey dan Lulu yang kini sudah menikah dan memiliki 2 anak terlihat menjalani hidupnya. Jeffrey tampaknya menjadi seorang YouTuber band yang sering mengupload video musik. Ia marah-marah ketika melihat komentar para netizen yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan YouTuber lain. Melihat hal itu, Lulu ikut kesal sambil mengingatkan Jeffrey agar segera bersiap-siap karena mereka akan menghadiri acara reuni SMA. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bertemu kembali di acara reuni SMA tersebut. Dan tidak lama kemudian muncul sosok bidadari dengan penampilan yang sangat mempesona. Ternyata itu adalah si Mansur. Mansur yang dulu bukanlah yang sekarang, karena dulu ia cowok. Dan kini ia berubah menjadi cewek jadi-jadian. Namanya pun sudah diganti menjadi Marina. Mereka berempat lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Raina, teman SMA mereka yang dulu pernah menjadi MC di acara pentas musik sekolah. Di sana, Raina mulai membagikan pin berdasarkan nama masing-masing. Namun ketika giliran Marina tiba, Raina kebingungan dan tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui bahwa Marina adalah Mansur. Saat Marina masuk ke area acara, semua mata langsung tertuju padanya. Termasuk mereka bertiga yang dulu adalah murid paling nakal di sekolah. Mereka mulai bingung karena Marina tampak mengetahui berbagai hal tentang mereka, sementara mereka sendiri tidak ingat pernah satu sekolah dengan wanita secantik itu. Kemudian, ketika Jody pergi ke toilet, ia sangat terkejut melihat Marina berada di toilet cowok untuk buang air kecil. Di sisi lain, seorang cowok bernama Afuk sempat terkejut melihat kondisi Mang Ujang yang berubah menjadi mengerikan. Namun, Mang Ujang mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Afuk pun memesan semangkuk bakso sebagai menu makan siangnya.
Lalu datanglah seorang cewek cantik bernama Prilly yang ikut memesan bakso dan langsung duduk di sebelah Afuk. Sepertinya mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Namun tiba-tiba muncul teman-temannya Prilly yang langsung menyerobot dan mengusir Afuk. Melihat hal itu, Afuk pun pergi dari sana. Teman-teman Prilly kemudian melarangnya memakan bakso karena Prilly sedang diet. Ketika mereka melihat bakso-bakso tersebut berwarna hijau, salah satu dari mereka mengatakan bahwa bakso itu adalah bakso maca yang sedang viral di negara lain. Dengan lahap, mereka semua menyantap bakso maca itu. Tak lama kemudian, Mang Ujang menagih uang kepada Pak Sapam yang belum bayar baksonya. Pak Sapam lalu mengunci gerbang sekolah agar tidak ada lagi orang lain yang masuk karena acara reuni akan segera dimulai. Ketika acara dimulai, para cewek cantik itu datang dan menari untuk menghibur seluruh alumni yang hadir. Semua orang terlihat sangat bahagia dan menikmati pesta tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena para cewek yang tadi memakan bakso maca itu tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie. Awalnya mereka tidak menyadari perubahan itu, hingga akhirnya salah satu zombie menggigit si Cupid. Orang-orang yang ketakutan pun mulai berlarian kemana-mana. Sementara itu, seseorang bernama Budi dengan sengaja mendorong gurunya sendiri ke arah para zombie, dan sang guru langsung disantap. Sepertinya ada motif balas dendam di balik tindakan tersebut. Dalam sekejap, acara itu berubah menjadi menyeramkan. Semua orang berlarian tanpa memikirkan orang lain. Beberapa dari mereka mencoba keluar dari sekolah, namun karena gerbang dikunci, mereka pun terjebak dan menjadi santapan para zombie. Di sisi lain, Joe yang sedang buang air kecil tiba-tiba dihampiri oleh salah satu zombie. Lulu yang mendengar keributan itu langsung masuk untuk menolong Joe. Melihat Joe hampir digigit, Lulu dengan cepat memukul zombie itu menggunakan botol dan berhasil mengalahkannya. Mereka kemudian menyelamatkan Raina yang hampir dimakan oleh si zombie. Lalu mereka segera pergi dari sana. Mereka berlari hingga akhirnya bersembunyi di salah satu kelas yang tidak terkunci. Ketika para zombie sudah melewati ruangan itu, tiba-tiba HP-nya si Joe berbunyi. Mendengar suara telepon, para zombie kembali mengarah ke mereka. Joe mencoba melawan para zombie, sementara Lulu menyuruhnya membacakan ayat kursi. Untungnya Pak Sapam datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Sementara itu, orang-orang terus berlarian mencari jalan keluar. Tetapi karena gerbang tetap terkunci, mereka bernasib sama seperti orang-orang sebelumnya, dimakan oleh para zombie. Terlihat Budi dan yang lainnya berusaha lari dari kejaran zombie. Namun mereka mendapati kerumunan orang di dekat gerbang sedang dimakan ramai-ramai. Melihat itu, mereka pun lari terbirit-birit. Budi yang terpisah dari teman-temannya justru bertemu Jeffrey dan yang lainnya. Ketika mereka bingung harus lari kemana, Afuk memiliki ide untuk menuju suatu tempat, meski mereka harus melewati kerumunan zombie terlebih dahulu. Di sisi lain, teman Prilly yang bernama Mandi tidak sengaja menabrak Prilly saat mereka berdua berlari-lari dari para zombie. Prilly terjatuh dan keseleo. Saat ia meminta tolong, Mandi malah lari meninggalkannya. Untungnya, Afuk dan Jeffrey datang dan langsung membantu Prilly. Sementara itu, Mandi terjebak ketika ia mencoba keluar lewat gerbang yang masih terkunci. Dan salah satu satpam yang sudah berubah menjadi zombie datang dan langsung menyerang Mandi. Afuk, Jeffrey, dan Prilly akhirnya terpisah dari yang lainnya. Jeffrey mencoba menelpon polisi, tetapi polisi malah menyuruh mereka menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Mendengar hal tersebut, Prilly mencoba cara lain dengan berpura-pura dicabuli oleh Jeffrey dan juga Afuk. Tolongin saya, Pak. Saya mau dicabulin. Sementara itu, Joe dan yang lainnya kebingungan melihat keadaan teman-teman mereka dan mulai mempertanyakan nama yang tepat untuk para mayat hidup tersebut. Hingga akhirnya Pak Sapa mengatakan, Jomblo. Mereka pun mencoba menelpon polisi, tetapi karena tidak ada yang membawa HP, Pak Sapa menjadi pahlawan dan memberikan HP miliknya. Sayangnya, pulsanya habis, sehingga ia pun menjadi pahlawan tanpa tanda pulsa. Dalam keadaan mencekam itu, mereka mencoba menghibur diri dengan saling curhat.
termasuk Prilly dan Afuk yang mulai ngebucin. Prilly bahkan mencium pipi Afuk karena ia sudah menolongnya dari kejaran para zombie. Di sisi lain, Jody, Marina, dan Budi sedang bersembunyi dari kejaran zombie. Namun tiba-tiba Budi berubah menjadi zombie, sehingga mereka memukulnya hingga meninggal. Mereka kemudian mencari senjata untuk melawan zombie. Ketika itu, mereka tiba-tiba mendapat telepon dari Jeffrey yang mengatakan bahwa polisi sudah datang. Para polisi menembak gembok gerbang dan berhasil memasuki sekolah. Mereka sempat berdebat karena tidak melihat siapapun di sana. Lalu tiba-tiba muncul zombie yang langsung menggigit salah satu dari mereka. Melihat itu, para polisi menembaki para zombie. Namun karena jumlah zombie terlalu banyak, mereka akhirnya dimakan ramai-ramai. Sementara itu, Jody dan Marina terjebak di sebuah lorong. Tapi berkat kentutnya Jody yang baunya sangat menusuk, para zombie mengira mereka adalah sesama mayat hidup dan pergi begitu saja. Namun tiba-tiba muncul guru mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Pak, Bapak di sini aja Pak ya. Ketika mereka berjalan, muncul seekor zombie lain yang hendak menggigit Marina. Spontan Jody menolongnya, tetapi ia sendiri yang terkena gigitan tersebut. Saat Jody pasrah dengan hidupnya, Marina ingin memberi ciuman terakhir karena Jody sudah menyelamatkannya. Namun Jody tidak ingin dicium oleh cewek jadi-jadian, sehingga ia memilih mempercepat saja kematiannya. Di sisi lain, Joe menyalakan alarm mobilnya agar para zombie terpancing ke arah suara itu, sehingga mereka bisa keluar dari sana. Pada akhirnya mereka semua berhasil berkumpul di salah satu ruangan. Di sana mereka melihat bahwa para zombie merasa kesakitan ketika mendengar rekaman musik yang dulu pernah mereka mainkan saat pentas musik sekolah. Mereka pun berencana pergi ke aula untuk mengadakan konser di sana. Namun karena banyak zombie berkeliaran, Pasapam dan Raina mencoba menahan mereka, sementara Jeffrey dan yang lainnya menuju ke aula. Saat mereka hendak mulai bermain, Joe lupa bagaimana cara memainkan gitarnya. Lupa? Lah, lo yang bikin lagunya, kenapa lo yang lupa? Ketika mereka mulai bermain, para zombie masih bergerak dan mencoba mendobrak pintu. Mereka merasa musik mereka akan semakin parah bila si Joe menggunakan gitar jadulnya, sehingga mereka menyuruh Afuk untuk mengambil gitar itu di ruangan ekskul. Sayangnya, setelah Afuk berhasil mengambil gitar itu, ia justru terkena gigitan salah satu zombie yang mengikutinya. Prilly sangat sedih mengetahui bahwa waktu hidup Afuk tidak akan lama lagi. Mereka pun mengikat Afuk agar ia tidak menggigit siapapun. Tidak lama kemudian, para zombie berhasil mendobrak pintu. Tanpa basa-basi, mereka semua langsung memainkan lagu mereka yang sangat hancur, penuh huru-hara, dan tidak layak dikonsumsi publik. Seketika, sel-sel otak para zombie meledak, dan semuanya mati akibat mendengar musik yang luar biasa hancur itu. Wow, akhir yang benar-benar istimewa. Setelah kejadian itu, mereka sempat masuk koran karena telah menyelamatkan Indonesia dari wabah virus zombie. Bahkan mereka juga menerima penghargaan langsung dari presiden. Lalu ketika Prilly hendak memakan bakso yang ia pesan sebelumnya, mereka semua terkejut melihat bakso itu berwarna hijau. Mereka langsung teringat wajah para zombie yang juga mengeluarkan cairan hijau. Ternyata sampai sekarang Mang Ujang masih berkeliling sambil berjualan bakso. Dan cerita pun tamat. Wow. Gila, keren banget ini kan filmnya. Saingan Train to Busan ini dulu. Buat ukuran film zombie Indonesia sih, menurut saya ini udah cukup lah ya. Nggak jelek-jelek banget, dan nggak bagus banget juga. Tapi cukup seru buat ditonton. Dan ya, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan alur cerita film lainnya. Thank you.